Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Ibu semua di kota Sukabumi sekitarnya dan di seluruh Indonesia yang mungkin hari ini bisa menikmati acara Spekulum. Hari ini kita kembali melaksanakan podcast ya, sedikit media sosial untuk informasi kepada semua masyarakat ya, dengan tema ibu hamil dengan COVID. Hari ini juga kita ditemani, saya terutama nih ditemani oleh teman sejawat Dr. Richard ya. Ya dok, betul. Selamat pagi Dr. Richard. Selamat pagi Sehat, Dokter sehat ya, Dok? Wahyu. Ya. Ya, Saya mohon maaf, kita baru ketemu hari ini kayaknya ya, betul. Dr. Richard begitu ya. Dr. Richard ini adalah seorang dokter Richard SPOG. Wah, mungkin kalau masyarakat umum tuh bingung ya, SPOG, obstetri dan ginekologi ya. Mungkin nanti sedikit dijelaskan oleh Dr. Richard apa sih OG itu gitu ya. Jadi mungkin sedikit dijelaskan biar kalau misalnya masyarakat itu nanti ketemu dokter objinnya ya gitu. Apain itu begitu ya. Mungkin itu, dan kita hari ini juga ada beberapa kegiatan ya, testimoni Dok ya tentang vaksin dan tentang COVID, terutama tentang ibu hamil Dok, ini yang kita akan bahas begitu ya, karena ada beberapa kasus di kota Sukabumi ibu hamil yang terpapar COVID dan dia tidak survive begitu ya. Mungkin bisa diceritakan oleh Dr. Richard begitu ya. Baik Dok, sedikit yang pertama tentang apa sih OG itu, obstetri ginekologi gitu ya. Mangga Dok, silakan. Terima kasih Dokter Wahyu ya. Jadi dokter kandungan, atau biasa nih kalau kita ke dokter kandungan suka lihat nih di plakat prakteknya ada gelar SPOG ya. SP itu singkatan dari spesialis ya. OG-nya adalah obstetri dan ginekologi ya. Kalau bahasa awamnya sebenarnya ilmu penyakit kandungan ya, dan penyakit kandungan dan kebidanan. Berarti kebidanan dan penyakit kandungan ya. Ya, kenapa sih nggak disingkat SPKK, kebidanan dan kandungan gitu kan? SPKK udah ada yang punya Dok. Iya kan, kulit dan kelamin. Iya. Jadi salah sasaran nanti. Jadi ada dua komponen, satu obstetri dan ginekologi, itu dua hal yang berbeda. Jadi obstetrinya berhubungan dengan kebidanan, yaitu ibu hamil. Permasalahan segala ibu hamil berhubungan dengan obstetri ya. Nah kemudian ginekologi ini adalah berhubungan dengan alat kandungan ya, bukan alat kelamin tapi alat kandungan, alat reproduksinya. Alat reproduksinya. Ya, alat reproduksinya. Jadi segala permasalahan mengenai alat reproduksi atau alat kandungan itu arti dari ginekologi, seperti itu. Alat kandungan tuh berarti yang ibunya atau yang bapaknya Dok? Nah, kalau yang bapaknya enggak Dok? Enggak, beda ya. Ada khusus untuk bapaknya, itu andrologi ya. Baik ya. Gitu. Baik, mungkin itu penjelasannya tentang obstetri ginekologi. Jadi memang adalah kebidanan dan kandungan. Ya. Pas sekali hari ini kita ngebahas tentang ibu hamil dengan COVID. Betul. Ya. Nah ini terkait juga tambahannya dengan vaksinasi Dok. Sebetulnya begini, kenapa sih ya orang kalau ada efek gak sih atau masalah kalau orang hamil kena COVID begitu ya? Ada beberapa kasus di kota Sukabumi yang ternyata begitu ibu hamil kena COVID ternyata nggak survive tuh begitu ya, meninggal begitu ya. Nah mungkin ada penjelasan Dok kenapa ibu hamil dengan COVID itu agak beresiko begitu. Silakan Dok, mangga. Ya, terima kasih Dokter Wahyu. Jadi ibu hamil ini memiliki resiko tinggi untuk mengalami kasus COVID menjadi suatu kondisi yang lebih berat ya, berbeda dengan ibu yang tidak hamil ya. Kenapa? Karena dari kondisi kehamilannya sendiri menyebabkan penurunan dari fungsi kekebalan tubuhnya. Jadi kalau kita hamil itu menurunkan kekebalan tubuh ya. Nah, ada salah satu hormon yang dihasilkan ibu hamil ya, dia akan menyebabkan kekebalan tubuhnya lebih rendah dibandingkan ibu yang tidak hamil. Sehingga begitu kena COVID ya, kondisinya ini semakin berat. Makanya angka kematian ibu hamil dengan COVID itu lebih tinggi dibandingkan yang tidak hamil. Ya, gitu. Menurut data di nasional juga angka kematian ibu hamil dengan COVID ini meningkat. Betul. Ya. Nah, jadi kalau orang hamil itu kena COVID, daya tahan tubuhnya menjadi lebih rendah. Ya. Sehingga kalau orang kena COVID kemungkinan akan menjadi lebih sesak. Kalau ditambah lagi dengan dia punya komorbid, jantung misalnya gitu kan. Nah itu apa lebih berat lagi? Lebih berat lagi. Jadi ada ibu hamil dengan ibu hamilnya saja memiliki resiko tinggi ya. Nah ada kondisi yang
ibu hamil dengan komorbid ini lebih resikonya lebih tinggi lagi. Jadi dengan ada penyakit jantung, penyakit gula darah tinggi, atau penyakit autoimun atau kekentalan darah, nah itu menyebabkan kondisinya itu lebih berat ketika terkena COVID. Ya, jadi ada kasus juga di kami ya, ini sedikit informasi dok, begitu dia kena COVID, pada saat itu dia mau melahirkan, terus ternyata begitu diperiksa COVID positif gitu, selesai, memang belum ada gejalanya gitu, tapi setelah pada saat mau melahirkan di usia kandungannya ya kebetulan dilaksanakan kegiatan swab yang periodik terhadap ibu hamil ya, bukan periodik apa namanya tuh penapisan ya, di screening istilahnya kepada ibu hamil, ternyata dia positif gitu kan. Nah ditunggu, ternyata begitu pada saat mau melahirkan terjadi perburukan begitu ya, dia sesek, akhirnya memang perlu di SC, saya ingat saya waktu itu. Nah apakah memang kondisi seperti itu pada saat awal kehamilan atau pada saat dia sudah mau melahirkan itu resiko besar pada orang yang hamil dengan COVID itu? Ya, terima kasih Dokter Wahyu ya, baik sekali pertanyaannya. Jadi paling tinggi angka kematian itu pada trimester 3 ya, dibandingkan trimester 1 ya, karena kondisinya yang paling beratnya di trimester 3 ya. Sehingga program dari pemerintah itu di dini-dini dulu nih, di usia kehamilan 13 minggu kita vaksin. Kenapa? Tujuannya untuk perlindungannya nanti pada saat trimester 3. Karena perlindungannya itu baru benar-benar bisa didapat setelah dosis kedua ya. Jadi kalau misalnya kita vaksin di usia 13 minggu, jarak untuk misalnya tergantung vaksinnya ya. Kalau Sinovac misalnya ya, Sinovac itu 4 minggu baru untuk dosis kedua, 28 dosis hari. Kedua, minggu ke-17 ke 18. Ya. Jadi perlindungannya bisa didapatkan maksimal di trimester 3 yang itu merupakan risiko yang sangat tinggi ya pada saat trimester 3. Puncak-puncaknya lah kita bilang ketika pasien hamil terkena COVID, dia bisa risiko masuk ke dalam kondisi gejala berat ya pada saat trimester 3 dan itu terjadi. Jadi salah satu caranya untuk menurunkan angka kasus kematian yang tadi supaya ibu hamil tetap survive itu adalah vaksinasi. Betul. Seberapa pentingnya vaksinasi menurut dokter kepada ibu hamil, dan itu haruskah gitu kan? Kalau misalnya tidak, bagaimana? Gitu. Ya tadi ya pertanyaan gini sebenarnya ya, kenapa ibu hamil harus divaksin ya? Pertanyaannya karena ibu hamil itu memiliki resiko tinggi ya, karena kekebalannya turun, kekebalan tubuhnya rendah ya, apalagi pada kondisi-kondisi memiliki komorbid. Nah, itu wajib hukumnya, tambah lagi resiko makin besar ya. Apalagi dia bekerja di suatu tempat atau fasilitas umum yang memiliki resiko terpaparnya lebih tinggi. Nah, wajib hukumnya untuk divaksin, mencegah kemungkinan yang terburuk tadi. Nah, kalau ibu hamil di luar ketiga kondisi tadi, tidak bekerja di fasilitas kesehatan, kemudian tidak memiliki komorbid ya, apakah harus divaksin juga? Tetap, karena dari kondisi kehamilannya pun sudah menyebabkan. Kita nggak tahu ya. Meskipun diam di rumah terus katanya kan ada tuh. Kan saya mah selama hamil nggak kemana-mana dok, gitu kan? Iya, dianya, gitu kan? Lah suaminya, anaknya kan tetap keluar, tetap beresiko berarti ya dok. Jadi prinsipnya semua ibu hamil wajib divaksin, gitu kan? Karena memang itu adalah untuk kepentingan dan kebaikan si ibu itu sendiri supaya nanti sebelum trimester ketiga dia sudah aman. Apalagi begini Dokter Wahyu, sekarang kan masuk pol wajib kartu vaksin ya. Ibu hamilnya mau ngendap terus di rumah gitu ya. Jadi kalau ke mall mana dulu kartu vaksinnya gitu kan. Nanti nggak bisa belanja, apalagi itu baru buka hardware ya kan, Informa ya kan, nggak bisa belanja. Jadi banyak sebetulnya banyak manfaatnya jadi. Iya, banyak manfaatnya. Ada efek samping nggak? Atau misalnya nih orang-orang kan takut nih karena dengan vaksin kayaknya gini, wah nanti kalau saya divaksin janin saya ada apa-apa, gitu kan? Kalau saya divaksin ada masalah nantinya. Nah mungkin terus vaksin apa saja yang boleh diberikan kepada ibu hamil? Ya. Gitu. Yang satu lagi nih dok, biar langsung. Ya. Kenapa kalau itu tidak diberikan sebelum 13 minggu gitu kan? Dia begitu test pack tuh, wah positif 2 gitu kan. Betul. Kenapa harus 13 minggu ya? Divaksin aja deh gitu. Kenapa dok? Pertanyaannya berkaitan semua ya. Jadi kenapa harus 13 minggu ya? Karena proses organogenesis atau pembentukan organ-organ
dari janin tersebut selesainya di 10 minggu Oh, ya. setelah 10 minggu. Setelah 10 minggu kita ambil spare waktu 3 minggu lah amannya ya, sehingga ketika divaksin tidak mengganggu proses pembentukan ya. Oh. Tadi ada mitos, kita bilang lah mitos ya, kalau habis divaksin menyebabkan cacat janin ya. Ada kelainan pada janin, ada risiko prematuritas ya, prematur bayinya. Nah, itu sebenarnya dari penelitian terakhir saya baca ya, ada bukti ilmiah dari 35.000 sekian itu diteliti efek vaksin pada ibu hamil. Ternyata tidak ditemukan tuh yang ketakutan-ketakutan yang beredar Tidak tadi. ada ya? Gawat cacat Cacat, janin, kemudian resiko lahir prematur, selama ini pertumbuhan kan terhambat. si ibu itu juga suka divaksin tetanus ya? Ya, Sama kan sebetulnya? sama. Nah itu hubungannya sama tetanus sama vaksinasi COVID gimana nantinya? Harus berbarengan atau ada jeda waktu? Ada jeda waktu sebaiknya. waktu ya? Ada jeda waktu gitu. Jadi sebelum divaksin ibu itu juga sebenarnya dipersiapkan setelah divaksin kalau bisa ada off hari gitu. Artinya untuk mengatasi efek samping kan ada kejadian ikutan pasca imunisasi ya. Apakah selalu terjadi? Tidak selalu. Kita hanya jaga-jaga saja nih kalau terjadi, setidaknya libur dulu untuk bekerja ya. Kemudian obat-obatan yang mungkin nanti akibat dari KIPI tersebut mengeluarkan gejala, mungkin bisa ada demam, kemudian nyeri pada saat di Vaksin, tempat suntik, namanya disuntik tempat ya, kadang-kadang suntik. nyeri ya. Nah, obat-obatannya itu silakan saja nanti konsultasi ke dokternya. Tapi sejauh ini informasi yang diberikan adalah vaksin aman buat ibu dan janin, tidak menimbulkan aman efek ya. samping ya. Justru kalau misalnya ibunya kena COVID ya, yang tadi ketakutan ibunya lahir prematur justru bisa lahir prematur, bayinya bisa jadi tidak sehat pada saat lahir, bahkan sampai resiko kematian akibat karena COVID-nya. Jadi pemerintah termasuk para ahli sudah menghitung resiko tentang ini begitu kan, vaksinasi kepada ibu hamil, dan dijamin bahwa vaksin ini tidak menyebabkan cacat janin gitu kan, dan memang aman buat ibu hamil, dan ini sangat penting untuk menjaga si ibu tersebut gitu yang lagi hamil, supaya nanti kalaupun terkena gejala COVID gitu kan tidak terlalu berat lah ya, karena memang kita sudah tahu kalau orang sudah divaksin kekebalannya dia sudah lebih baik begitu. Betul ya. dokter. Baik, satu lagi dok, kalau misalnya nih orangnya telat gitu, baru dengar kita nih ngobrol, wah saya sudah 36 minggu. Gitu kan? Ya. Sudah mau trimester terakhir gitu. Boleh nggak divaksin? Oke. Jadi kalau yang tadinya sebelumnya ya keputusan atau kebijakan dari pemerintah itu sampai 33 minggu ya. Nah, kasus yang ditanyakan oleh Dr. Wahyu 36 minggu ya. Sekarang sudah berubah nih keputusannya. Karena baru berpikir, wah begitu baca pernyataan dari Dr. Richard misalnya gitu kan. Wah divaksin, barulah tergugah gitu kan untuk datang begitu kan ya. Itu gimana? Jadi masih boleh. Jadi sampai kebijakan sampai yang saat ini dikeluarkan adalah sampai aterom. Aterom itu sampai cukup bulan ya. Nah, tadi yang awalnya saya jelaskan, ketika divaksin misalnya satu Sinovac ya. Sinovac dosis pertama, kemudian di usia 36 minggu. Kemudian nanti dosis kedua 4 minggu lagi nih. Bisa saja bayinya sudah lahir atau bayinya belum lahir karena masih 40 minggu ya. Nah, perlindungannya nanti pada saat menyusui gitu. Karena perlindungannya itu 2 minggu setelah dosis kedua sebenarnya mulai perlindungan maksimalnya ya. Nah, kalau sudah bayinya lahir, perlindungan pada saat menyusui, karena ibu menyusui pun risiko untuk menularkan nanti ke bayinya. Lewat apa? Lewat proses menyusui, bukan lewat ASI-nya ya. Itu nanti mungkin ada sesinya tersendiri sama dokter ini ya. Ya, nanti akan kita tanya tentang ibu menyusui betul. Karena takutnya kalau ibu menyusui terutama pada ibu dengan COVID gitu, bagaimana caranya gitu kan. Nah, tapi kalau sudah divaksin, setidaknya dia punya kekebalan, dia melindungi pada saat nanti menyusui ya. Oke, baik. Oh, tadi maaf Dokter Wahyu, tadi jawaban yang pertanyaan tadi yang vaksin apa ini aja yang kan vaksin banyak nih. Ada Sinovac, Moderna, AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson lagi ya. Sinopharm. Iya, betul. Ya, tapi yang di Sukabumi ini baru 4 ya. Betul. Yang boleh misalnya boleh milih atau itu nggak boleh buat ibu hamil atau memang rekomendasinya yang mana? Iya, Dokter Wahyu. Jadi prinsipnya secara penelitian
semua jenis vaksin itu aman buat ibu hamil. Semua jenis vaksin aman ya. So- Tapi di Indonesia sendiri direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan itu ada 3 jenis ya. Sinovac, Pfizer, dan Moderna ya. Moderna. Nah, kenapa cuma 3 ini aja yang disetujui? Karena masalah ketersediaan Oh, sebenarnya. Waktu itu dibuat kebijakan yang tersedia untuk menjangkau seluruh ibu hamil di seluruh Indonesia hanya 3 Cuma vaksin 3 itu. itu. Iya. Tapi boleh nggak AstraZeneca? Boleh nggak jenis vaksin lain? Boleh-boleh saja ya, tapi fasilitas kesehatan, kemudian pemerintah masih menyediakan 3 jenis itu sebenarnya. Yang paling banyak memang Sinovac dok. Iya, Jadi gitu. saya rasa tidak usah ragu ya, Mas. Iya. Ibu hamil untuk masalah vaksin apa saja. Ya, Ya. pada prinsipnya aman semua Aman vaksin. ya. Heeh. Baik, aduh terima kasih. Jadi ibu hamil itu pada prinsipnya wajib divaksin ya untuk menjaga ibu hamil tersebut dari COVID. Mungkin kita break dulu sebentar. Oke, siap, Saya Dr. Wahyu. ingin nanti kita undang 2 narasumber ya tentang vaksin COVID ya, terutama kebetulan orangnya ibu hamil. Oh, Ya, oke. kalau saya juga besar ini tapi bukan hamil saya sebetulnya ya. Nanti kita akan undang juga, kita akan sedikit bertanya. Mungkin dokter bisa juga bertanya. Baik, kita break dulu sebentar. Terima kasih ya. Jangan kemana-mana dulu ya. Kita nanti akan kembali lagi dengan spekulum. Kakek, kakek mau kemana? Tumben rapi amat. Kakek ini mau ke puskesmas, mau disuntik vaksin corona. Kakek tahu gak? Kata orang-orang, kalau selesai vaksin itu pasti sakit. Nah, kakek kan udah tua. Mendingan sekarang kakek tawakal aja, ya? Kakek ini cuma punya 3 hal. Berdoa, berusaha, dan yang ketiga bertawakal. Nah, sekarang ini kakek sedang bertawakal supaya tidak kena ini COVID. Yaudah kalau gitu Antik anter ya. Oke? Tunggu sebentar. Sekalian Antik juga mau vaksin. Bagus. Oke. Sekalian nanti nyamper dulu Pak Komar. Dia seusia kakek nggak mau divaksin. Sekarang dia mau. Kita jemput. Ayo. Yaudah, Antik ambil masker dulu ya, Kek. Iya. Cepat. Iya. Ajak para lansia untuk vaksinasi COVID-19 sebagai bentuk kasih sayang terhadap orang tua kita. Mari cegah penularan virus corona sedini mungkin. Bagi para lansia, jangan ragu untuk suntik vaksin COVID-19. Bersama, kita lawan COVID-19 untuk kebaikan kita semua. Ayo, saya sudah divaksin. Sekarang, giliran kalian. Baik, kembali lagi ke spekulum ya. Kita hari ini kedatangan 2 narasumber, Ibu Vero Ya, dan Pak Dharma ya. Iya. Beliau berdua ini suami istri ya, begitu ya. Dan Ibu Vero kelihatan perutnya sama dengan saya, begitu ya. Hanya berbeda nasib begitu ya. Selamat pagi Ibu Vero, Ibu Pak Dharma ya. Hari ini terima kasih sudah hadir gitu di kegiatan kami di Spekulum ya, sambil kita memberikan informasi kepada masyarakat khususnya untuk masyarakat Kota Sukabumi sekitarnya dan juga kepada masyarakat seluruh di Indonesia begitu ya. Sedikit mungkin kita bahas tentang vaksin dan COVID gitu ya. Bu Vero sedang hamil ya. Ya, betul dok. Kebetulan sudah divaksin Bu? Sudah. Ya. Vaksin pertama. Vaksin pertama ya. Oh,
belum ke vaksin kedua. Besok, Pak. Oh, besok. Udah. Jadwalnya Ya. besok tanggal 23. Ya, jadi Pak Dharma juga sudah divaksin. Sudah, Oh, 2 sudah kali. ya, sudah 2 kali. Iya. Ya, jadi Ibu Vera sudah divaksin, Pak Dharma sudah divaksin ya. Jadi kita tadi sudah bincang-bincang dengan Dr. Richard ini. Kebetulan Dr. Richard adalah ahli kandungan dan kebidanan. Beliau menyatakan pentingnya vaksinasi bagi ibu hamil, begitu ya. Dok, tapi kenalin dulu dong, Dok. Siapa kan? Saya belum ya? Belum. Oh ya ampun. Oke, saya lupa, mohon maaf ya. Saya Dr. Wahyu kebetulan host hari ini ya. Aduh, mohon maaf sekali gitu kan, saking semangatnya saya ketemu Dr. Richard begitu ya. Ya saya Dr. Wahyu dan kebetulan menjadi host di acara Spekulum ya. Mudah-mudahan nggak bosan begitu ya dengan saya, dan akan ada materi-materi yang lain dengan materi Spekulum yang lain ya. Baik, ini kembali lagi boleh ya. Aduh, terima kasih diingatkan, kenapa nggak dari tadi gitu ya. Baik, Bu Vero dan Pak Dharma nih. Bu Vero, Ya. kenapa Bu Vero mau divaksin, karena diperintah oleh Pak Dharma atau dokter spesialisnya nyuruh, atau memang Bu Vero mendapatkan ilham gitu dari langit, Bu Vero divaksin gitu? Enggak, Dok. Kata Dokter Richard ngikutin sesuai anjuran dokter kandungan saya. Oh, kata dokter kandungannya harus Harus vaksin. Vaksin. Waktu itu sih bilangnya 16 minggu ya. Waktu itu pas saya lagi 20 minggu. Waktu 20 minggu kontrol ya, Kontrol, Bu Vero disampaikan harus disampaikan kenapa gitu, resiko segala macamnya. Ya, karena kan udah dengar juga banyak terpapar ya, Dok ya, yang ibu hamil kena COVID. Ya. Juga yang kata Dokter Wahyu ada yang tidak bisa Tidak survive, ya, gitu. karena- Jadi untuk menjaga saya dan si baby juga, makanya saya mau banget. Jadi Ini anak yang keberapa? ketiga, Dok. Oh, anak ketiga. Ketiga. Aduh, 1, 2, ketiga ya. Kebetulan tidak KB jadinya. Iya, betul, Dok. Enggak apa-apa. Nanti di luar konteks itu. Siap. Ya. Jadi ini anak yang ketiga ya, Ketiga. sudah hamil seberapa minggu berarti sekarang? Sekarang 24. 24 minggu Iya, ya. 24. Oh, sudah divaksin berarti ya. Sudah. Yang pertama berarti nanti Besok. vaksin yang berikutnya ke 17 dan ke 18. Oh, sesuai dengan pernyataan Dr. Richard tadi ya. Iya. Minggu ke-13, setelah itu nanti minggu ke-4 pakai sini. Iya, jadi waktu itu pas saya lagi divaksin 20, minggu ke-20, besok minggu ke-24 kan. Jadi pas. Iya, pas ya, jadi sebulan. Nggak ada rasa takut gitu? Enggak, Dok, justru semangat banget. Waktu itu pernah pas 16 minggu dibilang harus divaksin, saya datang ke puskesmas. Ternyata belum ada surat edar kalau Ya. ibu hamil boleh Oh, divaksin. ibu sudah semangat udah Iya, divaksin. datang duluan. Jadi akhirnya kita balik nunggu IG Dinkes boleh, baru saya datang lagi ke si puskesmas gitu. Ya emang bukan perintah ya Bu ya. Iya, iya, Memang kita menunggu apa ya namanya itu edaran. Kita Ya, juga nggak berani melangkah gitu ya kalau Betul. memang belum ada perintah, termasuk yang anak sekolah ya, anak usia di bawah 18 tahun kan baru-baru sekarang Iya. baru ada perintah dari kementerian untuk memberikan, karena memang mungkin apakah kajiannya atau segala macamnya gitu. Pak Dharma sebagai suami begitu berarti sangat mensupport sekali nih dengan ibunya Iya. gitu kan, mengantar kontrol ya sampai mengantar podcast begitu kan. Kebetulan ya Suami siaga, Dok. suami siaga Ya, ini harus. Harus kan berdua. ya, berdua karena memang hasil berdua Iya, begitu iya, kan. iya, bertanggung jawab. Sangat bertanggung jawab sekali. Pak Dharma begitu istrinya harus vaksin, mungkin juga mendengar rumor ya tentang bahayanya apa vaksin lah begini A B C D gitu. Bagaimana sikap Pak Dharma terhadap hal tersebut? Iya, tentunya saya khawatir ya. Terus kita juga banyak baca juga. Terakhir ya kita konsul ke dokter. Jadi kita tanya ke dokter apakah istri saya sudah bisa vaksin, karena pada saat bisa dibilang lagi tinggi-tingginya kan ya. Waktu kemarin-kemarin kita juga sempat khawatir. Jadi kita senang sekali kalau di Sukabumi udah ternyata ada juga gitu. Tadi sempat kepikiran saya nyari di mana ini sampai mau ke luar kota gitu. Cuman khusus buat vaksin ibu gitu. Cuman belakangan dapat informasi, oh ternyata di Sukabumi udah bisa, ya berarti langsung begitu dapat info langsung saya datang. Karena kita khawatir posisinya lagi tinggi-tingginya. Iya, betul. Begitu. Jadi pada saat posisi tinggi-tingginya itu, kalau nggak salah ya Dokter Richard, angka kematian ibu hamil juga waktu itu juga cukup tinggi ya di itu, karena memang kondisinya kalau boleh saya bilang kondisi COVID ini tidak selamanya terus-menerus stabil. Sekarang turun,
nanti nggak tahu 4 bulan lagi naik lagi seperti waktu Kita belajar ya, dari kita yang belajar kemarin dari aja ya. kemarin. Heeh. Januari tinggi, Februari turun, Maret Iya. turun sekali gitu kan, Maret, Tiba-tiba April, gelombang Mei, kedua itu. Juni naik lagi sampai Juli tinggi sekali. Nah, tidak ada salahnya untuk tadi sampai disampaikan oleh Pak Dharma maupun Bu Vero ya, Ya. kita memproteksi diri. Betul. Ya, karena memang itu adalah kepentingan buat Ya. Bu Vero dan Pak Dharma. Mungkin Dokter Richard, saya juga ada bertanya tentang ibu hamil nih ya yang sudah divaksin di Kota Sukabumi, mungkin tahu beritanya sudah berapa sih? Ya. Target kita sebenarnya untuk sasaran ibu hamil dengan kriteria yang tadi 13 minggu sampai ATRAM ya, di 1.200 ibu 1.200, hamil di kota ya. Jauh dari target sebenarnya, baru 200 ibu Baru hamil. 200, Ya, aduh, gitu. 1.200 dikurangi itu 1.000 lagi nih dok. Heeh. Ya, Betul. masalahnya bukan apa-apa, berarti kalau 1.000 orang yang nggak divaksin itu dia tetap beresiko. Ya. Ya. Mudah-mudahan dengan adanya podcast ini ya, Ya. banyak ibu hamil khususnya di Kota Sukabumi yang mau ikut vaksin ya, mau ikut vaksin, apalagi sudah ada di sini ibu hamil yang sebagai memberikan Ya, nanti testimoni mungkin ya. Ibu pada saat divaksin nyeri atau ada keluhan apa gitu? Enggak sih, untungnya cuma nyeri pas lagi bekas suntik aja, dok. Nyeri. Jadi Berapa lama itu? Jadi nggak bisa ngulek gitu apa? enggak, masih bisa aktivitas, cuma Bisa nyeri kan ya? dikit doang gitu, Nyeri nyeri dikit dikit doang. doang, pegal dikit aja gitu di sini Takutnya ya, dok. begitu habis disuntik, nggak bisa Enggak, nyambung gitu, enggak, Dok, nggak bisa enggak. nyuci gitu, please gitu, saya mau tidur rebahan terus gitu. Enggak, justru ya? nggak Enggak kan? ngantuk, nggak lapar, biasa aja. Kayak orang nggak divaksin sih jadinya kalau saya mah ya. Jadi gitu. Normal aja. Jadi tidak ada keluhan apa-apa. Tidak ada, dok. Baik setelah divaksin, Ya. setelah itu sudah kontrol juga ke dokter Sudah. Objin. Tidak ada masalah Tidak juga. ada masalah buat babynya juga, janinnya nggak ada masalah. Oh gitu. Dari Pak Dharma juga ya. Pak Dharma Saya. kan nggak divaksin ya, cuman nggak ada keluhan perubahan gitu di ibunya setelah divaksin. Yang jelas sebelum divaksin saya memastikan aja dalam kondisi sehat. Iya. Ya, itu aja yang penting. Harus dijaga aja. Oh gitu. Iya benar. Sebaiknya kapan dok? Ada apa? Maksudnya gini, ibu hamil ini nggak boleh divaksin dulu. Nah, pada oke. kondisi apa? Oke. Gitu. Ya, tadi belum sempat kita Belum sempat bahas nih, ya. mumpung. Jadi saya terlewat tadi Pak ya. Dharma bilang harus kondisi sehat Ya, dok. Nah, betul. maksud saya Ya. ibu hamil kan beda nih kondisi sehatnya. Bagaimana dok? Ya baik Dokter Wahyu. Jadi sebenarnya kalau ibu hamil nih mau divaksin ya, nanti dia akan ke gerai vaksin. Nanti di gerai vaksin itu kan ada kartu screening ya sebenarnya untuk apakah ibu ini masuk kualifikasi atau tidak gitu. Nah, satu, kalau ibu hamilnya di bawah usia 13 minggu ya, 13 minggu ditunda dulu, bukan tidak boleh ya, ditunda sampai nanti lewat dari 13 minggu atau sampai dengan 13 minggu. Jadi kadang ibu hamil 9 minggu ini datang mau vaksin. Ya, saking semangatnya Nah, habis ya. nonton podcast gitu kan, Ya. dapat ilham gitu kan. Ya, betul. Ibu Vero juga nggak apa-apa. Ya. Tiba-tiba dia datang. Ya, nah kalau begitu kondisinya ditunda, bukan Ditunda tidak ya? boleh ya, Ya. ditunda sampai nanti 13 minggu. Kemudian kondisi kesehatannya juga sangat-sangat kita perhatikan apakah ini masuk kualifikasi atau tidak ya. Kondisi kesehatan misalnya pada saat datang suhunya tidak demam ya. Lagi tidak demam ya. Tidak demam karena kita takut mungkin sedang terinfeksi COVID ya. Kalau Ya. misalnya dia terinfeksi COVID tunggu dulu 3 bulan. Gitu. Hmm. Gejalanya adalah demam ya, salah satu gejala dari COVID. Hanya memastikan itu saja. Terus kedua, tidak memiliki tekanan darah tinggi ya. Tensi minimal itu di bawah 140 untuk tekanan sistoliknya, diastoliknya 90 ya. Jadi tidak lebih dari atau sama dengan 140/90 untuk tekanan darahnya. Kemudian penyakit penyerta kalau tidak terkontrol. Kalau terkontrol it's okay, bisa divaksin ya. Misalnya Asma misalnya begitu. ya, kalau dia terkontrol, nggak masalah ya. tekanan darah tinggi penyakit DM-nya terkontrol ya. Tekanan darah tingginya juga terkontrol, artinya di bawah tekanan tadi yang 140/90. Penyakit-penyakit yang lain misalnya punya masalah dengan kondisi imunitas ya. Kemudian itu penyakit kekentalan darah, asalkan terkontrol it's okay, boleh Aman ya. aman. Ataupun kalau misalnya mau lebih memastikan lagi ya, mungkin nanti silakan konsultasikan ke dokter kandungannya kalau dia kondisi ada komorbid atau penyakit Ada masalah-masalah ya. ya punya penyakit penyerta nih ya. Ya, kalau misalnya dari bidan nih, begitu kan ke bidan, wah ini mah harus ke dokter objin dulu. Ya. Ya, tadi ya objin ya, ke Ya, dokter betul. kandungan misalnya. Ya. Ke dokter kandungan dulu nih untuk di
boleh atau enggak divaksinasi ya. Mungkin kalau kata dokternya boleh gitu ya. Tapi sebenarnya Dokter Wahyu itu tidak berlaku universal. Jadi kalau tidak ada masalah tidak perlu surat rekomendasi. Ini udah salah satu cara pemerintah untuk mempermudah ibu hamilnya langsung saja tidak perlu. Langsung saja pun nggak tidak masalah. perlu perlu ada surat dari dokter objin harus. Ibu Vero nggak dapat surat kan? Nggak, Langsung saja datang gitu. Langsung datang ke puskesmas. Prosesnya nggak lama. Nggak, udah ada VIP kan kita. Oh, iya, Jadi tidak bergabung. Dipisah jalurnya. Bisa, Ibu iya. hamil kan skala prioritas. Ya bagi yang mau cepat-cepat silakan hamil begitu ya. Enggak juga. Biar divaksin. Tapi nunggu 13 minggu. Iya benar. Ya. Jadi pemerintah sudah menyiapkan juga ya buat ibu hamil untuk skala prioritas ya. Ya. Waktu itu divaksin di mana, Bu? Di Puskesmas Salabatu. Di Puskesmas Salabatu ya. Jadi mungkin di puskesmas mana saja. Berarti Dok, di mana aja sih untuk vaksinasi ibu hamil? Sebenarnya sih semua gerai vaksin ya, semua gerai vaksin itu menyediakan untuk vaksinasi ibu hamil ya. Baik di fasilitas kesehatan atau di non fasilitas kesehatan ya, itu sudah menyediakan vaksinasi untuk ibu hamil sebenarnya untuk percepatan untuk menjangkau semua ibu hamil. Ya. Tadi yang 1.000 lagi ya, Dok ya. Kota Iya. Sukabumi kan? Iya, Belum betul. kabupaten. Ya. Jadi begitu Dokter Wahyu. Saya boleh nanya nggak Dokter Boleh, Wahyu? boleh. Oh, ya. Ya kita dokter, Bu Vero ada yang mau ditanyakan Bu di sini, Bu. Iya, gitu ya. Silakan Pak Dharma. Ya. Ya. Jadi begini Pak Dharma sama Ibu Vero ya. Iya, Dok. Sebelum divaksin ada nggak hoax yang beredar nih untuk ini kan saya pengen tahu nih hambatan-hambatan kenapa ibu hamil yang di Kota Sukabumi ini sedikit nih jangkauan vaksinasinya, mungkin bisa tergambarkan dari Bapak Dharma sama Ibu Veronica nih, apakah ada hambatan nggak untuk selain tadi ya mencari fasilitas kesehatan untuk vaksinasi ya, kita kan udah usaha nih supaya fasilitas kesehatan ataupun tempat vaksin diperbanyak. Nah ada nggak hambatan-hambatan atau dari keluarga sendiri malah udah jangan divaksin nih gara-gara banyak rumor atau mitos yang beredar seperti itu? Justru nggak ada ya, Dok ya. Justru dengarnya kan ada yang berita yang ibu hamil yang tidak survive. Iya. Justru kakak ipar segala macam bilang itu apa, dia kan juga konsultasi ke dokter, dia bilang dari dokter kandungannya itu udah bisa boleh divaksin gitu loh. Makanya kita cari. Jadi untuk dengar hoax sih enggak, cuma dengar berita ibu hamil ada yang tidak survive, Dok. Jadi kita protect diri banget gitu. Dari keluarga, dari lingkungan juga mendukung kita gitu. Makanya segera langsung cari. Ya, kebetulan mungkin ini keluarganya, kerabatnya mendukung, ya paham. Nah ini Di luar sana di banyak, masyarakat kadang-kadang sangat termudah termakan isu hoax itu. Betul. Gitu ya, dengan kalau di COVID ada begitu disuntik terus mati besokannya. Nah kan kita nggak tahu gitu kan, kalau memang semua karena vaksin itu disuntik mati, yang mati banyak dong gitu kan. Benar, Dok. Karena kebanyakan begitu disuntik lewat ketabrak kereta gara-gara divaksin Iya, situ gitu kan, jadi ketabrak kereta kan nggak juga Ya, gitu ya. Jadi banyak hoax yang beredar di masyarakat yang sebetulnya salah besar begitu. Betul. Ya sudah disampaikan tadi oleh Dr. Richard ya, seorang ahli kandungan dan kebidanan di Kota Sukabumi ini ya. Kebetulan beliau berpraktek di Samsudin ya, Dok ya. Ya, betul. Rumah sakit RSUD Samsudin kebanggaan kita, dan di rumah sakit mana lagi, Dok? Kartika Di Kartika dan dan di Al-Muluk. di Amuk. Oh ya, Amuk mau siap-siap untuk buka layanan operasi juga ya kalau nggak salah ya. Sedikit iklan ya, mudah-mudahan dari Amuk sama Promosi sedikit ya Dok. promosi sedikit nih ya. Mudah-mudahan ya itu kita memberikan pelayanan terbaik gitu ya, terutama untuk ibu hamil, sehingga supaya ibu hamil ini sangat terproteksi begitu ya, sehingga apa sih yang menjadikan mereka tidak mau begitu kan, tadi sudah disampaikan begitu vaksin ini aman gitu kan, dan vaksin ini ternyata tidak bergejala apa-apa sama Bu Vero ya, tidak ada rasa sakit, tidak ada keluhan apa-apa Nyeri ya. dikit aja, Dok. Ya nyeri dikit aja, Iya, wajar namanya juga disuntik Iya, gitu betul. ya. Saya rasa, dan nyerinya juga nggak sampai nangis Nggak. ya. Saya rasa apa yang menyebabkan itu ya, saya rasa kita ajak keluar masyarakat Kota Sukabumi terutama khususnya ibu hamil untuk mungkin sedikit dari Ibu Vero dulu nih ajakan kepada yang lagi hamil, kepada yang nggak hamil sih jangan gitu ya. Silakan betul. aja. Sama Pak Dharma juga Pak Dharma nih. banyak sekali ibu hamil yang mendapat protes dari suaminya, jangan vaksin, Nah, jangan ya, vaksin. kadang suaminya Pak yang Dharma nggak sebagai ngizinin suami, misalnya ya. gitu kan, oh jangan nanti kamu apa bisa gitu, karena mungkin hoax itu kan kadang-kadang ya, kalau istri kan biasanya gimana suaminya gitu Ya, betul. mungkin sedikit juga saran lah buat suami-suami yang ada di Kota Sukabumi ya. Mangga silakan Ibu Vero. Buat ibu hamil yang ada di Kota Sukabumi dan kabupaten sekitarnya,
juga Indonesia pada umumnya itu ayo vaksin gitu, itu buat kita kok gitu loh, buat mencegah tadi kata dokter kan kita ibu hamil itu daya tahan tubuhnya agak turun ya dok ya, jadi untuk protek kita ayo nggak usah takut karena saya udah ada buktinya divaksin dan ya untungnya di saya tidak ada resiko, tidak ada maksudnya tidak ada efek samping betul, cuma nyeri dikit aja, jadi ayo vaksin, tidak ada masalah buat saya dan baby gitu. Oke, terima kasih Bu Vero. Pak Dharma, silakan. Buat ibu hamil atau suaminya, yang jelas vaksin ini sangat dibutuhkan untuk ibu hamil, dan juga kalau emang ada keraguan lebih baik bertanya kepada ahlinya. Ya, jadi gitu ya. Lebih baik tanya, kan sudah hampir di setiap daerah di Indonesia ada puskesmas, ada apa, silakan konseling dengan petugas kesehatan setempat. Tentunya mereka bisa menganjurkan pasti yang terbaik buat ibu hamilnya. Baik, terima kasih Pak Dharma. Terakhir, Dr. Richard mungkin pesan kepada ibu hamil maupun kepada kita semua nih tentang vaksinasi COVID. Ya, terima kasih Dokter Wahyu. Pesan saya singkat saja ya, buat seluruh ibu hamil yang ada khususnya di Kota Sukabumi ya, segera vaksin karena untungnya lebih banyak daripada resikonya. Resiko yang ditakutkan itu tidak terbukti sampai saat ini ya, dan kita sudah membuka atau sudah menambah gerai-gerai vaksin ya. Jadi jangan ragu lagi, tidak sulit lagi untuk mencari tempat vaksin. Mungkin itu aja. Baik. Dokter. Baik, ini nanti kalau yang sudah divaksin ada catatannya. Oh, ini catatannya sekarang tebel banget ini buku KIA Ibu Hamil ya. Nanti bisa dicatat di sini kalau yang sudah divaksin COVID-19 ada catatannya di sini ya. Dilihat di sini, dan juga nanti yang penting kata Dokter Richard tadi, nanti dapat sertifikat vaksin untuk belanja ke mall ya. Meskipun sertifikat itu bisa dibawa kemana-mana ya, maksudnya gak gede kok sertifikatnya, ya kecil ya. Oke, baik, terima kasih Dokter Richard, Pak Dharma, Ibu Vero yang sudah meluangkan waktu hari ini memberikan banyak informasi kepada kita semua ya. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat ya. Amin. Masyarakat Kota Sukabumi dalam kondisi sehat dan pandemi ini bisa segera berakhir ya. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih atas atensi dari semua ya. Kita akan ketemu lagi di spekulum yang akan datang ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Open your mind. Oke.